berada di kawasan hutan mangrove, salah satu tempat wisata yang ada di Kota Tarakan. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar. Puji Tuhan dengan gemar puji namanya. Pujilah nama Tuhan, gitar pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, gitar pun bunyikanlah. Jreng 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 dengan gitar puji namanya. Pujilah nama Tuhan, trompet pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, trompet pun bunyikanlah. Pret 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 dengan trompet puji namanya. Pujilah nama Tuhan, musikmu bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, musikmu bunyikanlah. Jreng 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 dengan musik puji namanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Desi, bagaimana sih perasaannya selama ada virus corona ini? Pastinya sedih ya kakak, karena tidak dapat sekolah minggu sama-sama teman, tidak bisa sekolah. Nah, adik-adik pasti juga merasakan hal yang sama ya dengan kakak Desi. Nah, jadi walaupun virus corona ini masih ada di dunia ini sampai saat ini, walaupun musibah silih berganti, tapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita. Seperti dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 103 ayatnya ke-17. Kita buka sama-sama Alkitab kita ya adik-adik. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayatnya yang ke-17. Kakak Desi dan adik-adik semua kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu membuka firman-Mu. Tetapi Tuhan, sungguhnya kami tidak layak karena kami banyak kesalahan dan dosa. Karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dilayakkan dan dimampukan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita menyanyi. Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Hai adik-adik,
Setelah Musa menerima 10 perintah Tuhan, ia masih tinggal beberapa hari lamanya di atas Gunung Sinai. Saat itu bangsa Israel sudah mulai gelisah. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Lalu mereka mendatangi Harun, kakak Musa. Harun, bagaimana ini? Musa naik ke atas gunung, sudah 40 hari tidak turun-turun. Apa jangan-jangan dia sudah mati? Buatkanlah kami Allah yang baru. Baiklah, kumpulkanlah semua anting-anting emas kalian. Harun mengambil semua emas-emas yang sudah dikumpulkan, dan ia pun mengolah emas tersebut. Jadilah sebuah patung anak lembu emas. Inilah Allah baru kalian, Allah yang membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Besok kita rayakan hari raya untuk Tuhan. Mereka sangat senang melihat patung anak lembu emas itu. Mereka mempersembahkan korban bakaran, lalu mereka berpesta ria. Adik-adik, masih ingat kan 10 hukum Tuhan? Di antaranya yang pertama, hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, jangan ada lagi Allah-Allah yang lain. Dan ternyata adik-adik, bangsa Israel telah melanggar hal itu. Tuhan sangat marah sekali melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Musa, segeralah engkau turun dari atas gunung ini. Bangsa Israel telah melakukan dosa yang besar. Mereka telah membuat Allah lain di hadapanku. Mereka adalah bangsa yang keras kepala. Mereka akan kubinasakan semua. Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Pengampun. Ampunilah mereka. Mereka adalah bangsa yang Engkau pimpin keluar dari tanah Mesir. Engkau akan membuat bangsa itu menjadi besar. Mendengar perkataan Musa, Tuhan menyesal atas apa yang dirancangkannya kepada bangsa Israel. Baiklah Musa, aku tidak akan membinasakan mereka semua. Tetapi yang bersalah tetap akan dihukum. Adik-adik, Tuhan sungguh tidak suka kepada dosa. Siapapun yang berdosa akan mendapatkan hukuman. Namun, kasih Tuhan itu lebih besar daripada amarahnya. Ia akan mengampuni kita ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau mengikuti segala perintahnya. Seperti ada suara orang merayakan kemenangan. Bukan. Itu suara orang sedang berpesta. Musa pun sangat marah melihat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Ia lalu membuang 2 loh batu itu sampai pecah berantakan. 2 loh batu itu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Musa lalu menghancurkan patung anak lembu emas itu. Apa yang kalian lakukan? Kalian telah melukai hati Tuhan. Harun pun menceritakan semua yang terjadi kepada Musa. Hari itu sekitar 3.000 orang mati
atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, Musa kembali akan menghadap Tuhan ke atas Gunung Sinai. Aku akan naik ke atas gunung untuk menghadap Tuhan. Musa kembali memohonkan ampun atas apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan, hamba mohon maafkanlah mereka. Jika tidak, hamba rela untuk menerima hukuman menggantikan mereka. Sekali lagi kukatakan, siapa yang bersalah, dialah yang akan menerima hukumannya. Tuhan pun akan tetap memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat 2 loh batu yang baru. Dan Tuhan akan kembali menuliskan 10 hukum Tuhan di atas 2 loh batu itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Di rumah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 32 sampai Keluaran pasal 34. Tapi kita baca dari Keluaran 32 ayat 3 sampai 4 dan dilanjutkan ke ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dia berkata, mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal ke-6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya harus engkau bersumpah. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, apabila kita sukacita. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Nah, adik-adik juga harus ikuti dan hafal ya ayat hafalan ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kita menyanyi, Aku Anak Terang. Adik-adik, Kakak Roy mau menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita terdapat pada kitab Mazmur 103 ayat 17. Sekali lagi Mazmur 103 ayat 17. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan tetap menyertai kami dalam ibadah kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru kami yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Biarlah tetap diperlengkapi di dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sudah mulai masuk sekolah, sekalipun itu belajar dari rumah. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami semua, memberkati guru kami di sekolah, guru kami di sekolah minggu, orang tua kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan kesan yang baik kepada mereka dan setia mengajar kami, membimbing kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat persembahan yang Tuhan sudah kami kumpulkan. Biarlah itu boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan yang masih mengalami pandemi corona. Biarlah suatu saat penyakit ini boleh lenyap dari muka bumi dan kami boleh dengan sukacita memuji dan memelihara nama Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami, permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita menutup ibadah kita dengan menyanyi Hanya Satu Jalan. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Pada pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.